kesaktian yang mampu digunakan untuk menghadirkan para dewa dan mengajukan permohonan langsung di hadapannya. Uniknya, ajian ini hanya dimiliki seorang tokoh perempuan istimewa atas pemberian dari gurunya, seorang resi pengelana yang sangat sakti bernama Resi Truwasa. Dikisahkan, ajian sakti Resi Truwasa bukan hanya itu saja, namun juga mampu membagi seorang bayi menjadi 3 bayi sekaligus. Kisah masa lalu Resi Truwasa ini berhubungan dengan resi lain yang kesempatan lalu telah kita hadirkan dalam kisah turunnya Aji Norontoko atau Aji Narantaka, yakni Resi Seta. Lalu mengapa dan untuk apakah ajian menghadirkan para dewa itu digunakan oleh murid perempuannya? Suatu kali, setelah mengelana ke sana kemari dan mengajar di berbagai tempat, Resi Truwasa telah menyatakan muridnya, yakni Prabu Matswapati Raja Wirata, selesai mempelajari sejumlah ilmunya. Namun, sebelum gurunya pergi ke tempat lain, muridnya mengajukan permintaan yang cukup aneh untuk didengar. Bopo Resi, izinkan saya mengajukan sebuah permohonan pada Bopo sebelum Bopo kembali mengelana. Iya. Seandainya Bopo mampu, tentu saja Bopo akan mengabulkan permohonan Anggir tersebut. Katakanlah saja, jangan sungkan-sungkan, Gir. Begini, Bopo Resi, saat ini saya hanya memiliki satu putra saja dari istri saya yang bernama Dewi Sulaksina. Bagi saya, ini sungguh mengkhawatirkan bagi kelangsungan dinasti Wirata. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi pada anak saya satu-satunya itu kelak. Mungkin saja dia akan menolak menerima tahta yang saya berikan, lalu memilih menjadi Brahmana, atau bahkan mendadak wafat oleh sesuatu hal sebelum dia memiliki putra. Jika itu terjadi, tahta Wirata pasti akan sangat rapuh. Apalagi jika digantikan oleh raja yang tidak memiliki garis keturunan langsung dari saya. Pemberontakan sangat mungkin akan terjadi di mana-mana, dan dinasti Wirata akan punah dengan segera. Andai saja saya bisa memiliki tambahan putra, tentu segalanya akan terasa lebih aman. Jika tidak mendapatkan hak tahta, putra-putra saya yang lain bisa mendapat jabatan yang tidak kalah kuat pengaruhnya bagi kerajaan. Seperti misal menjadi panglima perang atau adipati. Mereka juga bisa menikah dengan putra-putri kerajaan lain, sehingga Wirata memiliki banyak sekutu. Selama mengenal Bopo Resi, saya tahu Bopo punya kemampuan yang luar biasa. Bopo ibarat mampu berada tepat di pintu kayangan para dewa, sehingga apapun yang Bopo ajukan pada mereka akan langsung dikabulkan. Jadi, saya sungguh berharap Bopo bisa membantu saya mewujudkan keinginan saya itu untuk memperoleh tambahan putra lagi, Bopo.
Demikianlah yang diajukan oleh Prabu Matswapati pada gurunya. Atas dasar kasih, permintaan itu lantas coba direnungkan dalam samadhi oleh Resi Durwasa. Ternyata, dalam amatan batinnya, permohonan sang murid bisa terwujud atas perkenan para dewa. Namun, dengan cara yang juga tidak kalah aneh. Karena sudah bertekad untuk membantu muridnya, Resi Durwasa kemudian meminta Prabu Matswapati menghadapkan putranya yang tampan bernama Seta. Kala itu, Seta juga telah berguru kemana-mana dan mempunyai sejumlah kesaktian. Tapi ketika Resi Durwasa mengatakan segalanya pada Seta tanpa ditutup-tutupi, pemuda itu menjadi terkejut dan keberatan untuk menuruti permintaannya. Maafkan saya, Bu Pursi. Bukannya saya tidak mau membantu mewujudkan cita-cita ayah saya untuk memiliki putra lagi. Tapi apa yang Bu Pursi katakan tadi sungguh memberatkan saya. Saya sudah bisa memperkirakan segala akibatnya. Jika raga saya ini akan disusutkan kembali menjadi seorang bayi, tentu saya akan kehilangan segala kesaktian yang telah saya pelajari dengan susah payah selama ini. Saya tidak mau itu terjadi. Seta, apa yang kamu katakan tadi memang benar. Kamu akan kehilangan segala ilmu kesaktianmu ketika wujudmu aku rubah menjadi bayi lagi. Tapi percayalah, Anggera, bahwa itu semua hanya bersifat sementara. Kelak, ketika kamu dewasa kembali, pergilah ke Gunung Surini. Di sana, kamu akan memperoleh segala ilmu kesaktianmu secara mudah, tanpa perlu bersusah payah kembali. Tidak ada jalan lain untuk mewujudkan keinginan ayahmu kecuali dengan cara yang Bopo katakan tadi, dia. Sebagai anak yang berbakti, Seta akhirnya mengikhlaskan dirinya untuk dirubah kembali menjadi seorang bayi oleh Resi Durwasa. Tepat ketika wujudnya menyusut, sebuah cahaya menyilaukan menutup pandangan mata siapa saja yang melihatnya. Hingga sesaat kemudian, yang nampak adalah 3 sosok bayi dalam pancaran cahaya putih, kuning, dan merah. Yang bercahaya putih dianggap yang lebih tua dan tetap diberi nama Seta. Yang bercahaya kuning diberi nama Utara, dan yang merah diberi nama Pratsangka. Sejak saat itu, menurut kisah pewayangan versi Jawa, Prabu Matswapati Raja Wirata memiliki 3 putra. Sementara sekian tahun kemudian, Resi Durwasa juga meramalkan bahwa Dewi Sudaksina, istri Prabu Matswapati, akan mampu melahirkan seorang putri yang segenerasi dengan cucu Pandu Dewanata. Kita tahu, Prabu Pandu Dewanata yang dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam epik Mahabharata memiliki 2 istri yang sangat istimewa, yakni Dewi Kunti dan Dewi Matrim. Dewi Kunti inilah yang menjadi murid langsung dari Resi Durwasa di masa lampau.
Kala itu, Prabu Kuntiboja memiliki 4 anak, yakni Basudewa, Kunti, Rukma, dan Ugrasena. Ketika Prabu Kuntiboja menggelar sayembara untuk mencari calon suami bagi Kunti, Kunti ternyata tidak mau keluar dari kamarnya untuk menunjukkan diri pada para calon pelamarnya. Saat Kuntiboja dan Basudewa mendobrak pintu kamar Kunti, mereka terkejut karena ternyata Kunti sedang memegangi perutnya yang besar layaknya ibu hamil. Aku tanya sekali lagi, Kunti, siapa yang mengamilimu? Ayo jawab. Jangan terus-terusan diam saja. Kamu telah mempermalukan keluarga sekaligus kerajaan kita. Saya sulit untuk menjawab, ya Kakang. Sering Kakang. Apanya yang sulit? Memangnya itu perbuatan berapa laki-laki, ya? Murah sekali kamu sebagai perempuan. Kamu benar-benar membuat aib bagi ayah kita. Kunti, katakan saja apa adanya dengan segera, agar kami bisa cepat memikirkan jalan keluarnya. Di alun-alun, para peserta sayembara sudah berkumpul dan berkemah di sana. Mereka semua menunggu kemunculanmu. Wah, Bopo, saya mendadak mencurigai seseorang. Dia paling sering bersama Kunti akhir-akhir ini. Siapa Basudewa? Katakan saja. Gurunya sendiri, Resi Dewasa. Jangan dialah pelakunya. Kurang ajar sekali dia telah menyalahgunakan kebaikan dan kepercayaan kita, lalu membalasnya dengan perbuatan memalukan seperti ini. Wah, jika memang benar dugaanmu itu, segera seret dia ke hadapanku, Basudewa. Akan saya bawa dia hidup atau mati ke hadapan Bopo sekarang juga. Basudewa dengan mudah menemukan Resi Druwasa dan lantas dihadapkan paksa kepada Prabu Kuntiboja untuk diinterogasi. Uniknya, Resi Druwasa sendiri kebingungan dengan apa yang terjadi. Namun beruntung, Kunti akhirnya menceritakan apa yang terjadi secara belak-belakan. Dari sanalah diketahui bahwa salah satu ilmu yang diajarkan oleh Resi Druwasa telah digunakan secara serampangan oleh Kunti sendiri. Ajian yang bernama Aditya Redaya yang dalam versi pewayangan Surakarta disebut Aji Kunto Kasing Roso Cipto Tunggal telah dirapalkan oleh Kunti sebagai uji coba. Saat matahari pagi bersinar, Kunti menggunakannya untuk menghadirkan Batara Surya. Batara Surya benar-benar hadir dan menyebabkan Kunti hamil sesuai fungsi ajian. Lemaslah Prabu Kuntiboja dan Basudewa mendengar penjelasan tersebut. Akhirnya, agar aib itu tidak diketahui, Resi Druwasa kemudian menutupinya dengan cara membesarkan kandungan Kunti yang sebelumnya 4 bulan menjadi saat seharusnya untuk dilahirkan. Bayi Kunti kemudian dilahirkan dan diberi nama Basusena dan diangkat anak oleh kakaknya Basudewa. Kunti sendiri kemudian dikembalikan menjadi perawan lagi oleh Resi Druwasa. Uniknya, bayi yang dilahirkan Kunti ini telah menggunakan anting-anting pusaka di telinganya sejak dalam kandungan. Kunti sendiri lebih suka menyebut putranya itu sebagai Basukarna oleh karena pusaka Surya Kundala di telinganya. Kelak, karena dititipkan oleh Resi Druwasa pada seorang kusir Hastina bernama Adirata dari desa Petapralaya. Sejak kejadian itu, Kunti menjadi sangat berhati-hati dengan ajian sakti yang dimilikinya. Ajian memanggil para dewata tersebut disimpannya rapat-rapat hingga akhirnya
dia menikah dengan laki-laki yang tidak akan pernah bercinta dengannya seumur hidup. Belakangan, ajian pemanggil dewa ini diberitahukan pada suaminya, Pandu Dewanata. Kemampuan Dewi Kunti seakan menjadi penghilang rasa dahaga untuk memiliki anak, karena dia sendiri telah dikutuk tidak akan memilikinya jika dilakukan dengan cara senggama. Kalau dia nekat melakukannya, Pandu akan langsung mati seketika. Ya, di masa lampau, ketika sedang berburu, Pandu telah memanah rusa yang sedang bercinta. Ternyata, rusa itu adalah perwujudan resi bernama Kindamana dan Rara Tremi. Mereka akhirnya membalas perbuatan Pandu dengan kutukan yang demikian. Sejak kutukan itu diterima Pandu, dia merasa hidupnya sebagai raja menjadi sia-sia. Tahta kemudian diserahkan pada kakaknya Dhritarashtra yang kadang diucapkan sebagai Destarashtra. Dalam salah satu versi Sanggit Pewayangan Jawa, Pandu dan dua istrinya kemudian menyepi menjadi pertapa di Gunung Sapta Arga. Di gunung inilah suatu kali Resi Durwasa mendatangi keluarga Pandu dan mengingatkan Kunti atas ajian yang diberikannya dahulu. Untuk mengetahui berapa putra yang akan dihasilkan berkat ajian itu, Resi Durwasa membawa sebutir pertanda jiwa, buah kesukaan para dewa. Resi Durwasa kemudian bersemedi dan menyerap saripati mani Prabu Pandu dan memindahkannya ke buah pertangga jiwa. Dari situlah diketahui bahwa Kunti akan memiliki 3 putra dan Matrim memiliki 2 putra. Buah itu kemudian dibagikan pada Kunti dan Matrim untuk dimakan. Singkat cerita, beberapa waktu kemudian berlalu setelah Resi Durwasa moksa. Keluarga Pandu tidak sabar lagi ingin memiliki putra. Kunti kemudian ingin merapalkan Aji Kunto Wekasing Roso Cipto Tunggal. Rapalan pertama ditujukan pada Batara Dharma yang akhirnya menganugerahkan putra yang berhati-hati dalam tutur bahasanya, luar biasa sabar dan memiliki darah putih. Dia juga dikenal sanggup mengendalikan hawa nafsu dan sangat demokratis. Dia juga digambarkan sebagai sosok yang ikhlas memberikan apa saja, termasuk istri, bahkan nyawanya sendiri. Dalam versi pewayangan Jawa, dia diberi nama Puntotewo yang kelak bergelar Prabu Yudhistira. Selepas jeda waktu sekian tahun, rapalan kedua ditujukan pada Batara Bayu, penguasa angin. Seperti kita tahu, Batara Bayu menganugerahi putra bernama Bima yang lahir terbungkus selaput sakti selama 13 tahun, hingga di tahun ke-14 terpaksa diupayakan untuk dibuka atas bantuan para dewa. Kelak, Bima dikenal sebagai kesatria yang berwibawa, jujur, gagah berani, dan rela berkorban, setia, dan tidak pernah berbahasa basi. Ketika bertapa, rambutnya dibiarkan terurai panjang. Namun ketika macak bangsawan, rambutnya ini digelung seperti saudara-saudaranya yang lain. Salah satu sanggit mengisahkan, Bima pernah menjadi raja di Kilingwesi dengan nama Prabu Tukuwaseso. Selain Bima, dia dikenal juga dengan nama Aryasena, Bratasena, Kusumadilaga, Jayalaga, Bayu Putra, Pandu Siwi, Kunti Sungu, dan Jodipati sesuai tempat kesatriannya di Amarta. Putra ketiga Pandu lahir atas anugerah Batara Indra yang berwajah sangat rupawan hingga digambarkan sebagai laki-laki gagah yang berwajah manis mirip perempuan. Dia lantas dikenal sebagai Permati atau Arjuna.
Meski dalam pertunjukan wayang orang atau teater, kadang dia diperankan oleh aktor perempuan, tapi secara lakon, dia tetaplah laki-laki tulen. Kejantanannya terbukti dari banyaknya istri di sana-sini dan juga berhasil menghasilkan sekian banyak anak yang tak kalah rupawan. Di antaranya adalah Abimanyu yang menikah dengan Dewi Utari, putri Raja Matswapati sesuai ramalan Resi Durwasa di masa lampau. Arjuna adalah sosok yang dikenal gentur menjalani tapa brata dan berpuasa. Maka tidak heran, wajahnya selalu memancarkan pesona bagi siapa saja dan mereka menjadi mudah jatuh hati padanya. Kegenturan tapanya ini pula yang menyebabkan koleksi pusaka sakti Arjuna menjadi sangat banyak hasil pemberian para dewa. Sesuai pembacaan Resi Durwasa dahulu, bahwa Kunti hanya memiliki 3 putra, maka ajian Kunti kemudian diajarkan pada Dewi Madrim. Karena itulah, dari Madrim, Pandu kemudian dianugerahi 2 putra kembar, karena yang dipanggil adalah Dewa Aswin yang juga merupakan dewa kembar. Putra keempat dan kelima Pandu ini kemudian diberi nama Nakula dan Sadewa. Keduanya juga memiliki sifat yang hampir mirip, yakni gemar bekerja dalam diam, cekatan, rendah hati, suka berderma, hormat pada yang lebih tua, dan rela berkorban demi kakak-kakaknya. Kelima putra Pandu yang lahir akibat Aji Aditya Hardaya atau Aji Kunto Gasing Roso Cipto Tunggal ini kemudian lebih dikenal sebagai Pandawa.